Melihat cara orang Panama menampi beras dengan tanpa anyaman bambu, tiada bedanya dengan kita di sini. Melihat cara orang Peru mengikat kedua ujung sarung di bawah leher, apa bedanya dengan kita di sini? Melihat cara orang-orang Afrika Selatan berdiam diri memanaskan tubuh di depan dapur, apa pula bedanya dengan orang Betawi dan saudara-saudara lainnya setanah air? Lantas, perkakas dapur orang Maya seperti lumpang, tidak ada bedanya dengan kita. Itulah antara lain peradaban bangsa Maya yang masuk Indonesia. Ahli bahasa Profesor Kern dalam majalah Indonesia nomor tahunan 1952 berpendapat, bangsa Maya masuk Indonesia 1000 tahun sebelum Masehi. Kedatangan bangsa Maya mendahului Mesir yang baru bermukim di sini pada 400 sebelum Masehi. Sebelumnya, pada 8 sebelum Masehi, Mesir telah berkunjung ke Sumatera untuk mencari barus. Bahkan, nama jalan Cikini itu bahasa Maya yang artinya lurus, dan kata Gondang Dia yang artinya wanita agung. Kelapa pada Sunda kelapa tidak ada bedanya dengan salapa di kaki pegunungan Andrikers. Sebaran orang Maya merata di Indonesia. Ada satu teka-teki arkeologi terbesar dan salah satu kelalaian akademik sepanjang waktu kita adalah kisah yang tak terhitung dari reruntuhan paralel yang ditinggalkan oleh dua peradaban kuno yang tampaknya berhubungan. Bangsa Maya kuno di salah satu sisi Samudra Pasifik dan Bali kuno. Kesamaan yang misterius dan tidak dapat dijelaskan dengan mudah tampak dalam arsitektur mereka, ikonografi, dan agama yang begitu mencolok dan mendalam. Sehingga kemungkinan besar bangsa Maya dan Bali tampaknya adalah peradaban kembar. Seolah-olah mereka merupakan anak-anak dari orang tua yang sama. Namun, hebatnya misteri ini tidak hanya diabaikan oleh para sarjana Amerika, bahkan disembunyikan. Dengan mengontrol lembaga akademis dan media massa utama, kelompok elit yang jauh lebih kaya dari keluarga perusahaan kuat berhasil menyembunyikan kebenaran historis dan spiritual kuno masa lalu kita. Tujuan kelompok ini adalah untuk mempertahankan suatu sistem global rahasia dari tirani ekonomi dan politik yang nenek moyang mereka didirikan lebih dari 1 abad yang lalu, yang pernah disebut sebagai pemerintahan terselubung oleh para pemimpin Amerika yang berpengaruh. Lebih luas lagi, elit ini menyembunyikan fakta bahwa pernah ada masa peradaban Golden Age yang sangat canggih di bumi dalam prasejarah yang terpencil. Inilah peradaban Golden Age yang berakhir dengan tiba-tiba, tetapi tetap meninggalkan doktrin spiritual yang kuat dan canggih, yang kemudian diwarisi oleh peradaban pertama dunia yang dikenal. Para sarjana Amerika mengatakan bangsa Maya dan orang Bali tidak pernah berhubungan karena mereka dipisahkan oleh Samudra Pasifik yang menurut para ahli tidak dapat dilewati oleh orang pada zaman dahulu. Namun, para sarjana ini tidak pernah menawarkan untuk menjelaskan kesejajaran yang mendalam dari dua budaya yang sama tersebut. Berikut adalah bukti-bukti contoh dari persamaan antara kedua peradaban tersebut, antara peradaban Maya dan peradaban Bali kuno. Yang pertama, piramida berunda. Pura Besakih yang disebut tangga ke surga adalah yang paling penting, yang merupakan kuil piramida terbesar dan paling suci di Bali, Indonesia, dan salah satu dari serangkaian candi Bali. Pura ini mempunyai anak tangga berteraseri dengan hiasan patung ular naga kembar yang menjulur sepanjang anak tangganya. Pada anak tangga terbawah, mulut mereka terbuka. Kemudian di suku Maya,
terdapat Oswari, memiliki tempat sisi dengan tangga di setiap sisinya. Sisi-sisi tangga yang dihiasi dengan ular berbulu berlapis. Pilar yang menghubungkan dengan bangunan ini adalah dengan bentuk ular. Kemudian yang kedua, Twin Dragon di sisi tangga naik pura. Di Bali, tahap akhir dari pura Besaki disebut Stairway to Heaven dan terbuat dari ular kembar atau naga langkan yang berjalan di sepanjang penuh tangga. Di bagian bawah tangga mulut mereka terbuka. Lalu di suku Maya, piramida dari Escatilo, terdapat fitur ular yang menuruni sisi pagar utara. Di bagian bawah tangga, mulut mereka terbuka. Kemudian yang ketiga, arsitektur lengkung korbel suci. Di Bali, lengkungan konsol dari kompleks Candi di Ubud dibangun oleh offsetting tumbukan beruntun dari batu atau batu bata di spring line dinding, sehingga mereka terproyeksikan terhadap pusat gambar lengkung dari setiap sisi pendukung, sampai tumpukan bertemu di puncak atap melengkung itu. Lalu di Maya, terkenal di seluruh arsitektur Maya adalah lengkungan konsol yang mengarah barat dari ambang pintu. Seperti lengkungan di Bali, membuat kubah Maya tampak lebih seperti sebuah segitiga sempit dari sebuah gerbang. Kemudian yang keempat, wajah paralel dewa pada pintu masuk pura. Di Bali, perhatikan wajah, tangan kanan, tangan kiri, dan kaki kiri. Dewa di Bali ini menandakan pintu masuk ke kuil Bali. Dia memiliki obor di tangan kiri, gigi taring besar, dan rambut panjang, jenggot panjang, dan ekspresi ketakutan. Kemudian di Maya, patung-patung itu menandai pintu masuk ke kuil Maya. Para howler adalah monyet dewa, dewa utama dari seni termasuk musik dan pelindung dari pengrajin di suku Maya klasik. Sama seperti Bali, dia memegang obor di tangan kirinya, memiliki gigi yang sangat besar, rambut panjang, jenggot, dan ekspresi ketakutan. Itulah persamaan-persamaan yang ada pada peradaban Bali kuno dengan peradaban di Maya. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa banyak orang Maya yang berada di Indonesia, atau sebaliknya, para leluhur kita yang berkelana jauh sampai ke negeri Maya.